nuclear facilities at Black Site. Privately owned by the Chinese on Indonesian soil. It's not meant to exist. We have to assume that Black Ops team has full control of the system. We should assume that it could create an explosion that would irradiate the entire area. 10 billion people. Diawali di mana sebuah pasukan khusus yang dipimpin oleh Andromaki sedang mengepung markas besar bos mafia perdagangan senjata ilegal, Konrad, di Split, Kroasia. Pasukan itu bukanlah pasukan kaleng-kaleng. Mereka semua mempunyai ajian rawa rontek alias tidak bisa mati. Layaknya Deadpool atau mungkin ya Wolverine lah. Namun bedanya, kemampuan yang mereka miliki sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Atau dengan kata lain, mereka adalah manusia abadi. Dalam misi itu, Joe dan Nikki bertugas memancing sebagian pasukan musuh supaya mengikuti mereka dengan mencuri 2 buah mobil mewah. Mereka berdua begitu menikmati misinya tanpa rasa takut sedikit pun. Ya mau takut bagaimana coba, badan hancur aja masih bisa hidup lagi lah. Dengan keunggulan yang dimiliki, mereka berbalik dan menyerang pasukan musuh yang mengejar. Nikki yang mobilnya sudah nggak beledug karena adu banteng dengan mobil musuh harus loncat ke mobil yang dikendarai oleh Joe. Dalam adegan itu, kaki Nikki sempat kesenggol mobil lain. Namun lihat aja itu kakinya kembali sehat walafiat. Merasa semua musuh sudah dilenyapkan, Joe pun tancap gas. Namun kemudian tiba-tiba... Wah! Setelah Joe dan Nikki menjalankan tugasnya, Andromaki atau Andy dibantu Copley menyusup ke dalam markas untuk mencari sang Big Boss. Disusul oleh wanita berkulit hitam yang menerbangkan perahu bootnya hingga sampai ke halaman tanpa permisi. Wanita itu adalah Nile, pasukan manusia abadi paling bontot yang terlahir di muka bumi. Andy selaku Bu Ketua tentunya memiliki kemampuan tempur yang baik itu dalam menggunakan senjata ataupun tangan kosong. Namun, ia mesti lebih berhati-hati sebab baru-baru ini Bu Ketua telah kehilangan ajian rawa ronteknya, membuatnya menjadi manusia biasa. Nile yang nereke lewat tembok bisa mencapai lantai atas. Tapi di sana ia terdesak oleh Konrad yang membuatnya memutuskan meraih bendera dan loncat ke lantai bawah, di mana ada Andy dan Copley yang sedang tawuran. Mengetahui dedengkot utama ada di lantai atas, mereka kembali menyelinap dan terjadi baku tembak, membuat si Konrad mengalami kekalahan telak, di mana 3 buah peluru menembus ke dalam tubuhnya. Diakhiri dengan laporan Copley kepada pihak CIA bahwa tugas mereka telah selesai.
Setelah tiba di markas, mereka bersantai sejenak sambil menunggu misi selanjutnya. Dan tak lama kemudian, Copley mendapatkan informasi bahwa si Conrad ini hanyalah perantara. Pembeli sebenarnya sangat sulit untuk dilacak. Satu-satunya informasi hanya foto CCTV seorang wanita yang mukanya enggak begitu jelas. Dan di sini guys, kata si Nile mukanya familiar sebab ia pernah muncul dalam mimpinya. Di sana wanita itu masuk ke dalam sebuah perpustakaan, kemudian menikam sang pemilik untuk mencuri buku-buku penting yang ada di sana. Mungkinkah itu sebuah petunjuk yang harus mereka pecahkan? I think it means something. I don't know. Don't worry about this, okay? I'll figure it out. Scene kemudian berpindah di mana penjelajah lautan menemukan sebuah peti mati kuno yang terbuat dari logam. Setelah diangkat, ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang ajaibnya wanita itu masih hidup. Ya, tak salah lagi, dia adalah wanita abadi lain yang bernama Queen. Ia sudah ditenggelamkan ke dasar samudera kurang lebih 5 abad lamanya. Wow, amazing. Fakta dalam filmnya guys, Queen ini adalah bestinya Andromaki sejak 25 abad silam. Queen ditangkap dan disiksa oleh orang-orang jahat yang ingin mempelajari rahasia keabadiannya. Mereka menempatkannya di dalam peti mati logam dan menenggelamkannya di lautan. Setelah terbebas, langkah pertama yang dilakukan Queen adalah mencari Booker, manusia abadi lain yang berada di Prancis. Saat itu, si Booker pulang ke rumahnya dalam kondisi mabuk ciu, sehingga dengan mudah ia dapat dibeku. Ia kemudian disekap di sebuah tempat rahasia dengan tujuan untuk menanyakan informasi keberadaan Andromaki sebagai langkah awal dalam menjalankan rencana balas dendam. Namun, Booker mengaku ia tidak mengetahui keberadaan Andy saat ini karena sebelumnya Booker telah berkhianat sehingga ia diasingkan dan dibuang oleh manusia abadi lainnya. Again, do you know what Andromaki is? I'm exiled. I'm out of it. You wanna know where it is? Just not the way to do it. Kebetulannya nih, pasukan Immortal sedang healing-healing ke Prancis, Parapatan Ciamis, sekalian mengunjungi si Booker, kawan lama mereka. Namun setelah dicari ke berbagai tempat, Booker tidak ditemukan. Dan di rumahnya, mereka menemukan bekas darah, sehingga mereka menduga Booker sedang dalam masalah. Something's happened. He's not here. There's blood on the wall, blood on the floor, and it keeps going to voicemail. Come on, we'll meet them at Echo. Di lain sisi, Andy pergi ke Korea Selatan untuk menemui Blackpink. Di lain sisi, Andy pergi ke Korea Selatan untuk menemui Tuah, kawan lamanya yang sudah berusia 23 abad lebih. Wow, si Tuah bangka ini memiliki banyak informasi penting. Mungkin saja ia mengetahui tentang arti mimpi Nile yang melihat seorang wanita dalam mimpinya. Now, Freeman. I know. Well, she's been dreaming about it. Kemudian, Andy dan Copley yang sedang menunggu di luar dibawa ke dalam perpustakaan rahasia di mana tempatnya persis seperti yang dimimpikan oleh Nile. Perpustakaan yang berisikan tentang pengetahuan makhluk-makhluk abadi dan juga sejarah mereka selama berabad-abad lebih di seluruh dunia. Our place in history. The facts and fictions that have found their way into the writings of cultures and civilizations. The world over. Mulailah si Tuah bercerita guys tentang wanita yang mencuri beberapa buku seperti dalam mimpinya Nile adalah orang abadi pertama yang ada di muka bumi sebelum Andy. Dia sering berganti nama. Di abad ini ia bernama Discord. She's got my many names over the years. She was my Discord now. Dahulu, baik Discord maupun manusia abadi lainnya hidup berdampingan dengan damai. Namun setelah ia melihat Queen ditenggelamkan, sikapnya pun berubah menjadi jahat.
Berabad-abad kemudian, Discord mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan tanpa batas supaya ia tidak takut lagi dengan musuh ataupun serangan. Saat ini, ia sedang merencanakan sesuatu yang lebih jahat untuk balas dendam kepada umat manusia. Buku-buku yang dicuri oleh Discord dari perpustakaan ini berisikan keterkaitan antara manusia abadi satu sama lainnya, sehingga tidak hanya umat manusia, bisa jadi mereka saat ini juga dalam bahaya. I think you should pack a bag. I already have. Tuah kemudian direkrut dan diajak bergabung. Setelah sampai di markas, timnya mengatakan kepada Andy kalau Booker telah menghilang. Tuah dan Copley menyimpulkan bisa jadi itu merupakan rencana awal si Discord. Discord. Lost a plan. Namun tak lama kemudian, Joe mendapatkan panggilan telepon dari Booker. Dengan sukarela, Nikki dan Joe segera menjemputnya. Booker dijemput tanpa hambatan. Setelah kembali ke markas, Booker kemudian bercerita bahwa Queen bestinya Andy sudah terbebas. Booker diculik hanya untuk mencari tahu keberadaan Andy. Sebelum dibebaskan, Queen menitipkan sebuah pesan di mana Andy diminta untuk menemuinya di tempat dahulu selalu ia datangi. Andromache, I have returned to a world darker than the tomb. I finally escaped. Find me where you always could. Awalnya, Andy hanya ingin pergi seorang diri tanpa melibatkan siapapun untuk menemui besti lamanya. Namun Nile bersikeras ikut untuk menjaga keselamatan, sebab buketunya itu saat ini bukan lagi manusia abadi. Tempat yang dituju adalah sebuah kota di Roma, Italia. I'll be right behind you. Sepanjang jalan menuju ke lokasi yang dimaksud, suasana nampak tidak asing, seperti peradaban kota yang tidak pernah berubah baginya, di mana ia merasa bertemu dengan teman-temannya dari abad yang berbeda-beda. Setelah mencapai titik lokasi, terjadilah telenovela antara dua sahabat yang sudah terpisah selama berabad-abad, di mana dengan mata berkaca-kaca, Andy meminta maaf karena ia tidak bisa menepati janji untuk menyelamatkan Queen selama ia tenggelam di dalam lautan. Queen yang merasakan penderitaan itu secara langsung, mati enggak, hidup enggak, tak semudah itu memaafkan Andy. Apalagi saat ini Andy memimpin manusia abadi untuk melindungi umat manusia yang jelas-jelas sudah menenggelamkannya di dalam lautan. Peristiwa itu menimbulkan pengalaman traumatis dan meninggalkan Queen dengan dendam yang mendalam kepada umat manusia, khususnya mereka yang telah menyiksanya. Queen meminta kepada Andy untuk berhenti menjadi pahlawan pelindung. Sebaliknya, ia mengajak Andy untuk melenyapkan seluruh umat manusia. Namun tentunya Andy menolak sambil berupaya menjelaskan situasinya kepada Queen. Karena alasan itu, Queen pergi dengan penuh kekecewaan, di mana Andy akan terus berusaha membujuk supaya ia mau bergabung dengan timnya. Perbedaan keyakinan itu membuat mereka berdua saling baku hantam. Di lain sisi, Nile yang sedang membuntuti mereka bertemu dengan wanita yang ada di mimpinya. Ia adalah Discord. Nile pun mengatakan kepada Andy bahwa Discord ada di tempat ini. Bersamaan itu pula, Discord kembali menampakkan bebenguknya. Ketika Nile mengejar Discord, Queen merebut kalung yang dipakai oleh Andy yang merupakan pemberian darinya berabad-abad yang lalu. Kemudian mengutuk Andy untuk selamanya. Pengejaran Nile berhenti di sebuah gereja, di mana si Discord ini sedang memandangi Yesus yang disalib.
Ia kemudian menceritakan bagaimana penderitaan dan penyiksaan yang dirasakan oleh Yesus saat itu. Gila nih emak-emak, ia mengklaim sudah ada dari zaman Yesus. Wadaw! I was there, you know. I can still remember the acrid stench of hate in the air. Di momen itu juga, ia mencoba mempengaruhi Nile supaya berhenti menyelamatkan umat manusia bersama Andy. Dan sebelum pergi, Discord mengatakan kalau ia dan Nile terhubung karena Discord adalah manusia abadi pertama, sedangkan Nile adalah manusia abadi terakhir yang ditandai dengan tompel yang menempel pada lengan mereka. Distraught mengklaim kalau mereka berdua bisa menghentikan campur tangan manusia abadi bersama-sama dengan kekuatan yang belum pernah Nile ketahui sebelumnya. Sin berpindah ke pangkalan militer udara milik Discord, di mana ia sedang menemui Queen yang duduk termenung karena merasa kecewa kepada Andy. By the way, Discord adalah orang yang telah menyelamatkan Queen dari dalam lautan, dan ia berhasil mempengaruhi Queen untuk bersekutu dengannya karena mempunyai misi yang sama, yaitu melenyapkan seluruh umat manusia termasuk manusia abadi. Not gonna help you, Gwen. I want them to suffer. Everyone. Sin berpindah kepada Booker yang sedang menemui Tuah di kamar kerjanya. Di saat itu, Booker mempunyai pendapat bahwa setiap manusia abadi bisa berubah menjadi manusia fana, seperti yang dialami oleh Andy saat ini. Dan orang yang bisa melakukannya adalah Nile, sebab keabadian Andy menghilang setelah ditikam oleh Nile sebelumnya. Has Nile ever wondered? Yeah, when they first met, they fought. The theory that is the reason why Annie has lost her immortality. Pernyataan yang diungkapkan oleh Booker sama dengan sebuah legenda yang menyebutkan bahwa luka dari manusia abadi terakhir mempunyai kekuatan untuk mencabut keabadian orang lain. Jika hal itu benar, Tuah percaya bahwa Distraught akan menggunakan Nile untuk membunuh mereka semua. Legenda yang lain juga mengatakan bahwa manusia abadi dapat mewariskan keabadiannya kepada orang lain sebelum keabadiannya itu menghilang, namun harus dilakukan dengan cara sukarela. So Annie could become mortal again. If one of us become mortal, yes. Untuk membuktikan legenda itu, Tuah dan Booker ikut berlatih senjata bersama Nile, di mana saat itu Nile tidak menaruh curiga apapun, hanya menganggap sebuah latihan biasa. Kemudian, pada sebuah manuver yang dilakukan oleh Nile, Booker dengan sengaja membiarkan lengannya terkena tebasan. Dan legenda itu pun ternyata terbukti. Tangan Booker tidak bisa pulih kembali seperti semula. Ia kemudian meminta Tuah untuk tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, terutama kepada Andy. Kemudian diam-diam, Booker sengaja menemui Andy dengan maksud untuk memberikan keabadiannya sebelum menghilang, sebagai penebusan kesalahan di masa lalunya. You okay? It's just been a while, you know, it's enough for me. Distraught dan Queen memiliki rencana yang sangat edan. Copley mendapatkan informasi bahwa mereka hendak melenyapkan umat manusia dengan bom nuklir milik China yang lokasinya berada di wilayah negara kita tercinta Indonesia. Wow, luar biasa sekali guys. Bila bom nuklir itu diledakkan, maka akan terjadi kiamat. Namun bisa jadi, bom itu hanyalah sebuah jebakan untuk memancing pasukan manusia abadi. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus segera menghentikan tindakan kejahatan dalam bentuk apapun. We should assume that it could create an explosion that would... And irradiate the entire area. 10 million people. I don't have a choice. We have to go.
6 pasukan menggunakan motor KLX tiba di Indonesia, menyusup ke dalam pangkalan bom nuklir yang berada di Serpong, dibantu si Copley yang bertugas sebagai navigator ke tempat bom nuklir itu disimpan. Setelah mencapai lokasi lebih dalam, mereka disambut oleh pasukan militer anak buah si Distrot, di mana mereka meminta untuk bertarung jarak dekat tanpa menggunakan bedil. Gila aja pakai senjata, nyasar ke nuklir, game over dong. Seperti yang terlihat guys, pasukan manusia abadi tentunya memiliki pengalaman berabad-abad dalam hal bertempur, baik itu tangan kosong maupun menggunakan senjata jarak dekat, tentunya sesuai dengan favorit mereka masing-masing. Misalnya si Buketu Andy memilih menggunakan kapak maut 212 Wiro Sableng. Saat mengejar salah satu tentara, Buketu terkena tembakan kejut listrik dan hampir mokan. Nail yang akan menolongnya malah terkena ledakan bom yang ditanam. Hal itu membuat Buketu bangkit kembali untuk menolong Nail. Copley kemudian mengarahkan Tuah, Joe, dan Nikki untuk masuk ke dalam ruang kendali yang langsung disambut beberapa tentara musuh namun bisa diatasi dengan mudah. Tak lama kemudian, pintu ruang kendali itu tertutup. Ditambah, mereka tidak mampu menghentikan pemicu bom nuklir karena dilindungi oleh sistem keamanan. Damn! Jebakan si Distrot pun sukses untuk memisahkan pasukan manusia abadi. Karena memang itulah rencananya guys, si Copley yang berada di luar juga tak luput dari sasaran. Dan ketiga pasukan manusia abadi itu akhirnya dilumpuhkan dengan menggunakan nitrogen cair. Mereka bertiga kemudian dimasukkan ke dalam wadah semacam plastik jenazah dan dibuat hampa udara. Nail kembali siuman dari bom sebelumnya. Kalau manusia biasa, dia meninggoy dong. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan yang mempertemukannya dengan Queen. Mereka berdua pun jajal ilmu senjata jarak dekat, di mana luka yang disebabkan oleh Nail membuat Queen menjadi immortal. Kemudian tiba-tiba si Distrot yang merencanakan semua ini menikam Nail dari belakang untuk dibekuk. Di lain sisi, Buketu dan Booker saling membantu. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah lorong yang membuat mereka berdua terkepung. Di saat itu, Andy meminta Booker untuk maju duluan karena ia manusia abadi. Namun secara mengejutkan, Booker akhirnya mengaku kepada Andy kalau ia tidak lagi abadi. Mau tidak mau, Andy maju duluan. Otomatis ia terkena tembakan. Ajaibnya, bekas tembakan itu sembuh kembali. Dalam arti, Booker sudah berhasil mentransfer ilmu rawa ronteknya kepada Andy. Di saat pasukan musuh kembali tiba dari belakang, Booker sengaja mengunci pintu dan mengorbankan dirinya. Sebelumnya, ia pernah berkata kepada Andy bahwa ia ingin memiliki batas waktu atau menjadi manusia fana, karena dengan itu akan memberikan sebuah makna. Makna sebuah pengorbanan yang akan diingat oleh kawan-kawannya untuk selamanya. Tak lama kemudian, Andy menemukan keberadaan Queen yang sedang duduk sambil memegang pemicu bom. Namun kedatangan bestinya itu membuat Queen mengurungkan niatnya. Ya, sepertinya Queen mulai mengerti sedikit-sedikit perjuangan yang selama ini Andy lakukan. Kemudian tiba-tiba Andy mendengar suara dua helikopter hendak lepas landas untuk membawa pergi semua besti-bestinya yang sudah dilumpuhkan. Dibantu kapak mautnya, ia kemudian melompat dan berhasil meraih helikopter. Namun sayang, usahanya itu bisa digagalkan.
Percobaan kedua, ia melompat ke dalam helikopter yang dinaiki oleh si Distraught dan mampu membuat si Distraught terjatuh bersamanya. Discord dengan pedang katananya mampu menebas Andy beberapa kali. Kalau saja bukan manusia abadi, mungkin Andy sudah meninggoy. Namun kenyataannya, ternyata luka di tangan Discord tidak bisa pulih kembali. Dalam artian, ia bukanlah manusia abadi. Hal itu pun masih menjadi misteri kenapa si Distraught ini bisa kehilangan keabadiannya. You're mortal. Bisa jadi ia menangkap pasukan manusia abadi untuk mengembalikan kembali kemampuannya. Dalam momen itu, Discord juga mengatakan kalau si Nile bisa menghilangkan keabadian manusia abadi seperti yang dialami oleh Andy sebelumnya. Andy kemudian sadar kalau Nile akan dimanfaatkan oleh si berdebah Distraught untuk menghabisi teman-temannya. Discord kemudian mampu membuat luka yang sangat fatal sehingga ia memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri sebelum Andy kembali pulih. Andy kemudian masuk ke dalam perpustakaan tua untuk mencari beberapa informasi yang dibutuhkan. Namun sayang, ia tidak dapat menemukan apapun, membuatnya sedikit frustasi. Namun saat ini, di sisinya ada Queen yang sudah comeback. Ia pun merawat bestinya itu hingga sembuh dan bersama-sama mencari keberadaan si Distraught untuk menyelamatkan sahabat-sahabatnya yang diculik. I hate about this century, but death, I like.